Om Swastiastu. Hari ini catatan Titiang adalah mengenai lontar Aji Pengintar Pantun. Mengingat lontar Aji Pengintar Pantun ini naskahnya tidak terlalu panjang, sehingga Titiang usahakan lontar Aji Pengintar Pantun ini akan dibaca ke seluruh halamannya. Namun tentunya pembacaan mengenai Aji Pengintar Pantun ini akan dibagi dengan beberapa episode. Nah, Aji Pengintar Pantun ini salah satunya tersimpan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, di Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kemudian, mengenai naskah yang tersimpan di Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tersebut ditulis oleh I Gusti Nengah Putu. Tersurat dalam teks itu beralamat di Padangkerte, Karangasem, ditulis sekitar tahun 2000-an. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Berikutnya, apabila dapat menggali informasi lebih banyak dari penulisnya langsung nantinya. Inggih, Titiang berusaha menjelaskan beberapa isi dari naskah lontar ini. Mengapa naskah lontar Aji Pari ini penting untuk dipahami, kemudian penting untuk dibaca? Karena naskah lontar Aji Pengintar Pantun, mohon maaf, judulnya adalah Aji Pengintar Pantun. Naskah lontar Aji Pengintar Pantun ini, pantun berarti padi, aji tersebut berarti pengetahuan, dan pengintar ini kata yang jarang atau bahkan sangat sulit ditemui. Kemungkinan artinya adalah hal yang terkait seputar apa yang dibahas, yaitu di sini kata pantun yang berarti padi, sehingga Aji Pengintar Pantun merupakan pengetahuan mengenai proses yang terkait dengan tanaman padi tersebut, proses pertanian. Mengapa pertanian itu sangat penting? Karena menurut Titiang pribadi, kebudayaan Bali yang kita warisi sampai saat ini, yang berisi tentang seni, seni tari, seni tabuh, kemudian desain berupa struktur bangunan, kemudian ada kesenian-kesenian lain seperti kesusastraan, dan yang terpenting adalah sistem tata upacara yang mengikat masyarakat Bali. Itu sumbernya kebanyakan lahir dari kehidupan agraris. Hal itu dapat dilacak dari beberapa ornamen yang digunakan dalam setiap upacara, kemudian dari bahan-bahan yang digunakan, dan persepsi-persepsi yang ada di dalamnya. Itu sangat menarik, nanti kita bahas secara khusus. Kemudian, melihat gejala atau fenomena dalam masyarakat yang terjadi seperti sekarang ini adalah Bali menghadapi alih fungsi lahan yang sangat-sangat besar, sehingga terjadi benturan antara sumber di mana kebudayaan Bali itu lahir dan fenomena masyarakat di era saat ini. Ini tentu kita tidak dapat menyalahkan petani atau tidak dapat menyalahkan beberapa pihak saja, karena terjadinya alih fungsi lahan seperti saat ini itu merupakan tanggung jawab kita yang sangat rumit sekali apabila dibahas bagaimana sumbernya, apa penyebabnya, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang sangat cepat seperti saat ini. Alih fungsi lahan pertanian maksud saya. Kemudian, yang menyebabkan masyarakat Bali dalam kebudayaannya dekat dengan ekologinya, dekat dengan alam, itu adalah tata upacaranya bersumber dari kehidupan agraris, kehidupan pertanian, yang di dalamnya tentu sangat memelihara sumber daya air, kemudian memelihara alamnya, udara, kemudian masa bercocok tanam, memelihara tanah,
penghormatan kepada alam. Hal-hal tersebut menjadi poin-poin penting yang diperhatikan dengan sangat baik oleh masyarakat Bali dari dahulu. Namun sekarang menurut Titiang terjadi sebuah paradoks, yaitu Bali yang mewarisi mitologi, Bali yang mewarisi pemahaman kearifan ekologi tradisionalnya yang begitu ketat, begitu kental, dan terwarisi sangat banyak. Dan hingga saat ini upacara-upacara dari kecil, dari lingkup keluarga, kemudian dengan tingkatan upacara yang besar di tingkat desa Pekraman, kemudian di tingkat kabupaten, kota, sampai upacara-upacara yang menyangkut atau melibatkan masyarakat Bali secara keseluruhan, yang upacaranya sangat besar dengan upacara dan prosesi-prosesi khusus, itu masih dijalankan dengan sangat taat di Bali. Namun di satu sisi sistem tatanan ekologis kita terjadi sebuah degradasi dari pemeliharaan serta penghormatan kepada alam. Hal inilah yang Titiang bicarakan di awal, bahwa pemahaman-pemahaman seperti teks Aji Pengintar Pantun, kemudian teks-teks lainnya sangat penting untuk dibahas saat ini untuk meningkatkan kembali nilai-nilai kearifan-kearifan ekologis, kesadaran masyarakat Bali yang seharusnya berupacara yang berefek kepada pemeliharaan alam kita di Bali. Karena kalau kita sadari, kita hidup sebagai manusia sangat tergantung kepada alam dan ingin hidup dengan kondisi alam yang menyediakan sumber daya alamnya, menyediakan udara, menyediakan tata ruang yang baik demi semua masyarakat. Dengan itu, semoga pemahaman Titiang yang sederhana ini, pemahaman kecil Titiang ini dapat meningkatkan kembali keinginan atau kesadaran kita bersama terhadap pentingnya memelihara kesadaran ekologis dan perawatan alam kita di Bali, agar kita di Bali hanya mengatakan bahwa kita harus melestarikan kebudayaan, sementara yang kita tahu, kebudayaan yang di Bali kita tahu latahnya banyak sekali masyarakat Bali, anak-anak muda yang hanya tahu kebudayaan Bali itu hanya berkisar kepada kesenian, seni tabuh, seni tari, dan lain sebagainya, tanpa menyadari secara mendalam bahwa itu semua lahir sebenarnya dari sebuah kesadaran terhadap perawatan, penghormatan alam, kesadaran atau kearifan mengenai ekologi masyarakat Bali. Nah, sekarang Titiang mulai baca teks Aji Pengintar Pantun ini. Namun dalam kesempatan ini, pada episode ini, Titiang beri judul Pengantar Aji Pengintar Pantun. Ini dibaca dari halaman 1 sampai halaman 4. Titiang sebut pengantar karena pada bagian ini merupakan sebuah kata pengantar dari penulis mengenai isi dari teks Aji Pengintar Pantun ini. Dan apabila pembacaan Titiang ini berkenan disaksikan oleh yang menyusun atau menulis teks ini atau menyalin teks ini, apabila ada kesalahan dari Titiang, mohon diberi masukan. Ini Titiang mulai. Ong awi genamastu, daging cakepan puniki, artinya semoga tidak ada halangan. Isi dari naskah ini luwiripun diantaranya pengarep pemabah Huyadin Pengaksama. Yang pertama adalah permohonan permaklumat. Kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian yang dijelaskan dalam teks ini. Ngawite karya muang ngendagin ering sawah. Pada bagian ini merupakan bagian terawal ketika proses
menanam padi di petak sawah, ngawitin karya, memulai bekerja, dan ngendagin. Proses ngendagin itu adalah proses pertama kali ketika kita mulai menggemburkan tanah sebelum padi ditanam. Perlu kita ketahui, varietas padi yang ditanam oleh masyarakat Bali, petani Bali itu, dan petani di seluruh Indonesia dan dimanapun, tentu berkembang. Perkembangannya itu terlihat dari masa panen yang lebih ringkas, kemudian model padi yang dihasilkan tentu bervariasi, dan ini juga menyebabkan pergeseran dari sistem-sistem upacara yang ada di sawah. Pergeseran ini masih dapat sebenarnya masih dapat dijaga dengan baik, masih dapat diadaptasikan dengan kebudayaan masyarakat Bali. Yang paling menjadi perhatian adalah alih fungsi lahan tersebut. Karena apabila kita perhatikan sekarang, dan ini perlu menjadi sebuah perhatian bersama, apakah ketersediaan pangan di Bali dengan lahan yang masih tersisa sekarang, lahan pertanian dengan penduduk yang ada di Bali, masihkah mencukupi atau perlu disiasati untuk kedepannya? Ini menjadi hal yang penting untuk dipikirkan oleh kita bersama. Ketersediaan pangan dan juga terkait dengan keharmonisan antara manusia dengan alam yang tertuang dalam Trihita Karana, yaitu di bagian pelemahan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tadi ngendagen ring sawah, kemudian yang kedua mawinih muang murid pari. Mawinih ini adalah menebarkan benih padi yang akan ditanam. Murid pari ini mulai menanam padi. Kemudian dartan nandur pari, di bagian dartan nandur pari ini diperjelas kembali mengenai proses bagaimana pada saat menanam padi tersebut dengan upacara-upacara sederhana. Nah, dalam upacara-upacara sederhana ini kemudian kita dapat maknai sebagai sebuah pesan yang dititipkan kepada kita sebagai penerus, atau makna-makna simbolik yang ada di sana yang sangat terkait dengan pemeliharaan ekologi kita di Bali. Berikutnya adalah mabuhin muang penyampin buleh. Ini masih dalam tahap awal proses penanaman. Kekambuhan muang ulanan pari. Nah, kekambuhan muang ulanan pari ini pada saat padi sudah ditanam. Apabila kita merujuk pada teks Aji Pari yang akan kita baca berikutnya lagi, itu memperlihatkan bagaimana masyarakat Bali memaknai padi itu baru mulai ditanam disebut dengan Sri Linjong Taji. Ketika ada cabang daunnya baru bercabang satu disebut Sri Hana Dewi, kemudian Sri Dua Dewi, sampai berikutnya sampai distanakan atau ditempatkan di lumbung padi sampai nanti dimasak menjadi nasi yang disebut dengan Sri Mekar Dewi. Nah, kemudian dalam kekambuhan muang ulanan pari ini adalah ketika padi baru tumbuh itu dipelihara sebagaimana layaknya mengupacarai manusia ketika mulai prosesnya baru lahir, kemudian berusia 1 bulan 7 hari sampai berusia berikutnya ada upacara-upacara khusus, dan padi ini pun dipahami dipelihara sebagaimana layaknya memelihara seseorang yang baru lahir, sehingga terdapat kekambuhan muang ulanan pari. Kalau tidak salah ini beberapa waktu sekitar 1 bulan 7 hari ketika padi itu sudah ditanam. Nah, mudah-mudahan penjelasan awal yang ini tidak salah. Nanti dalam penjelasan berikutnya akan kita rinci lebih banyak lagi. Kemudian wuwusan mejukut muang mulungin pari. Mejukut itu adalah membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Nah, di sini terdapat wuwusan mejukut muang mulungin pari ini ketika telah membersihkan sela-sela tanaman padi itu
terdapat upacara-upacara sederhana. Kalau tidak salah, ada upacara pengulapan di sana. Pengulapan itu adalah proses mengembalikan spirit dari sesuatu yang pernah terganggu. Misalnya seorang manusia apabila mengalami hal yang cukup mengganggu dalam hidupnya, seperti mengalami sebuah trauma dalam kecelakaan atau apapun, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Dan masyarakat Bali biasanya melaksanakan upacara pengulapan itu. Kemungkinan ini, persepsi inilah yang mendasari upacara ketika menjemput muang mulungin pari ini. Kalau tidak salah, dalam penjelasan awal ini Titiang paparkan sedikit, mudah-mudahan tidak salah. Ketika membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sela-sela padi itu, tentu tumbuhan padi ini akan terganggu. Nah, setelah itu dilakukan pengulapan. Yang kurang lebih, kalau tidak salah Titiang jelaskan, yang akan dirincikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya adalah mengembalikan spirit dari padi itu agar terjaga. Kemudian setelah itu terdapat pengatapan pari. Ketika tumbuhnya padi itu sudah merata, terdapat juga upacara sederhana. Kemudian di sini ada disebut dengan mekukungin pari. Nah, upacara mekukungin pari ini banyak yang menjelaskan bahwa mekukungin pari ini atau mobiu kukung ini terkait dengan kung semara. Namun Titiang lebih condong kepada penjelasan ini, mekukungin pari ini adalah kung yang berarti nyekung. Nyekung itu yang berarti memagari dengan khusus padi tersebut, padi yang sudah mulai tumbuh bakal-bakal buahnya, yang akan siap dijaga agar buahnya, bulir padinya jadi baik. Dibuatkan upacara mekukungin pari atau mobiu kukung. Nah, persepsi mengenai padi yang harus dijaga ini kadangkala diterjemahkan kata mobiu kukung itu biu atau bio yang berarti upacara, dan kung dikaitkan dengan semara. Titiang lebih condong kung itu yang kaitkan dengan nyekung atau memagari padi itu agar tidak terganggu. Proses kung yang berarti semara itu lebih tepat apabila kita bawa ke belakang satu langkah lagi. Ketika proses pengatapan pari ini ada yang disebut dengan upacara ngisah. Dalam upacara ngisah ini dihaturkan rujak-rujakan, dan kemungkinan persepsinya ini adalah padi pada saat itu seperti orang yang sedang mengidam, baru mulai tumbuh bakal buahnya, atau sebelum itu. Sehingga ngisah ini maknanya adalah menekan agar terjadi respon dari padi itu agar mau berbuah seperti itu, sehingga dianggap padi ini menjelang kehamilannya dianggap ngidam seperti itu. Proses inilah yang disebut dalam upacara ngisah. Nah, pada upacara ngisah ini dianggap padi itu sedang ngidam seperti manusia yang pada masa hamil awal seperti itu. Karena di Bali persepsi padi yang berbuah itu dikatakan bahwa padi itu beling atau padi itu sedang hamil, karena padi dianggap sebagai sebuah representasi dari Betari Sri, simbol kesejahteraan yang bersifat feminim, pasangan dari simbol kesejahteraan yang bersifat maskulin, yaitu Betara Sedana. Dalam pembahasan mengenai padi ini, Sri Sedana ini tentu menjadi sebuah simbol maskulin dan feminim yang tentu akan banyak dibahas. Apabila unsur feminim dan maskulin ini kita bawa kepada sistem sosial masyarakat, di keluarga, dalam pribadi seseorang, maka kemudian ini akan mewujud menjadi semara dan ratih. Unsur maskulin dan feminim ini, penyatuan ini muncul dalam setiap tatanan upacara.
karena ini dipahami sebagai sebuah penyatuan yang akan melahirkan kesejahteraan. Nah, kemudian setelah mobil kukung ini ada disebutkan dalam teks ini caru sadurung nganyi atau upacara sebelum melaksanakan panen padi, kemudian membuat dewan ini ada hitungan-hitungan khusus, membuat simbol-simbol Betari Sri, laki-laki dan perempuan yang akan distanakan atau dilingihkan di sanggah pengalapan, sanggah pada tanduran, yang biasanya diletakkan altar kecil tempat pemujaan di setiap petak sawah ini diletakkan di jalan masuknya air ke petakan sawah, diupacarai secara perseorangan oleh petani, merupakan simbol dari Betari Sri, lanang istri atau laki-laki dan perempuan. Dan ketika padi ini selesai dipanen, maka ketika dibawa ke rumah, padi ini dijemput dengan sebuah upacara yang disebut pemendakan dewa dini. Pemendakan itu artinya upacara penyambutan. Dibuatkan upacara sederhana, dianggap Betari Sri itu datang dari istananya di sawah, kemudian akan bersana di lumbung, dibuatkan upacara khusus, upacara sederhana tentunya. Dan ketika sudah hari baik, maka akan dilanjutkan dengan proses munggahang dewa dini. Munggahang dewa dini ini tentu menaikkan padi ke lumbung dengan simbol dewa dini yang sudah dibuatkan di sawah. Simbol sederhana ini juga dinaikkan pada hari baik di lumbung orang Bali. Sehingga lumbung atau jinang itu memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Bali sebenarnya. Merupakan sebuah bangunan yang disucikan. Sama dengan dapur, sama dengan bangunan suci seperti pelingih-pelingih yang ada di Bali. Sehingga selain pemerajaan, jinang atau lumbung dan dapur ini merupakan bangunan suci yang dianggap suci oleh masyarakat Bali. Setelah padi distanakan di lumbung, barulah dilanjutkan dengan upacara Nedunang Saren Asep atau Nedunang Tain Asep. Nah, proses ini akan menjelang nantinya ketika padi sudah diletakkan di lumbung, kemudian nantinya pada hari baik padi ini akan diturunkan dari lumbung dan segera diproses sebelum menjadi beras, didahului dengan upacara sederhana yang disebut dengan Nedunang Saren Asep. Nah, dalam rangkaian upacara ini tentu terselip begitu banyak makna-makna simbolik yang memberi pesan kepada masyarakat kita, masyarakat Bali, pentingnya memelihara alam kita. Walaupun di Denpasar saat ini sudah sangat sedikit sawah yang tersisa, begitu pula di daerah lain. Namun apakah dengan serta-merta pesan-pesan simbolik ini akan kita lepaskan? Tentu tidak. Ini merupakan warisan kearifan-kearifan lokal kita yang perlu kita warisi, yang perlu kita sambung benang merahnya, dan kita terapkan sebagai sebuah cara pandang, sebagai salah satu pertimbangan kita dalam menjaga alam kita. Karena ada sebuah ungkapan bahwa apapun yang ada di dalam Buana Agung ada dalam Buana Alit, yaitu apapun yang ada di alam semesta ini sama halnya pada diri manusia sendiri, sehingga kita sebagai manusia berkewajiban memelihara diri sendiri dan memelihara alam semesta serta menjaga keharmonisannya. Oke, demikian yang dijelaskan dalam teks ini mengenai proses-proses mulai dari menanam sampai padi diturunkan dari lumbung dan diproses nantinya menjadi beras yang siap dimasak menjadi makanan pokok kita, yaitu nasi. Dan dalam teks ini juga dijelaskan beberapa mengenai alo ayuning dewasa, kemudian penenagan sasih yang berkaitan dengan masa bercocok tanam, yang berkaitan dengan pemilihan hari baik ketika beraktivitas, memulai aktivitas sampai melaksanakan proses-proses khusus yang ada di sawah. Demikian
pengantar yang dapat yang sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan dalam penjelasan berikutnya, pada bagian berikutnya akan mulai Titiang jelaskan dari babak pertama sampai Nedunang Sarin Asap yang tertulis dalam teks Aji Pengintar Pantun ini. Sekali lagi Titiang harapkan baik dari penulis langsung dari teks ini, kemungkinan penyusunnya, kemudian yang berkenan membaca dan menyaksikan sajian Titiang ini, semoga bersama-sama saling mengingatkan kepada sekitar kita, kepada masyarakat Bali khususnya, agar menjalin kembali hubungan harmonisnya dengan alam, dengan kesadaran dari kearifan-kearifan lokal yang diwarisi kepada masyarakatnya, untuk memelihara alam ini, untuk mewujudkan apa yang disebut dalam Trihita Karana, mulai dari periangan, pawongan, dan pelemahan. Demikian yang dapat yang sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pembahasan Titiang. Mohon diberi masukan lebih lanjut, dan kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Om Santi Santi Santi.